crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down, down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Suhriyah SPD selaku Kepala TK Tunas Harapan Desa Kejlik, dan yang kami hormati jajaran guru serta rekan-rekan sejawat TK Tunas Harapan Desa Kejlik. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat dari beliau hingga di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berbahagia, perkenalkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala TK Tunas Harapan, yang ketiga diseminasi budaya positif, dan yang keempat penutup. Untuk rangkaian acara pada siang hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala TK Tunas Harapan. Kepada Ibu Suhriyah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pada pendidik TK Tunas Harapan, yang terhormat rekan sejawat dari PAUD formal dan non formal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11. Dalam hal ini Ibu Endriati SPD. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, selamat datang di TK kami ya Bu ya, TK Tunas Harapan. Inilah keadaan TK kami dengan segala kekurangannya.
Mohon dimaafkan ya Bu ya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap rekan sejawat dan pendidik TK Tunas Harapan yang telah bersama-sama menghadiri acara diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Semoga nanti pada kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat membawa manfaat untuk kita semua. Tentunya ilmu baru Bu ya. Kita di sini nanti belajar bareng. Kita nanti di sini saling berbagi pengalaman, saling memberikan informasi, saling memberikan masukan-masukan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Semoga nantinya acara pada hari ini tentu akan membawa manfaat yang luar biasa bagi kita semua, Bu ya. Teruntuk kepada Bu Endriati selaku CGP Angkatan 11 dan semua rekan sejawat yang menghadiri pada acara kegiatan hari ini. Demikian sambutan dari saya akhiri. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu acara inti dari diseminasi kepada Ibu Endriati selaku CGP Angkatan 11, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala TK Tunas Harapan dan rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang insya Allah dengan salawat yang kita lantunkan mendapat syafaat hingga yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Guru hebat yang telah berkenan hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara saya, yaitu diseminasi budaya positif. Terima kasih saya ucapkan yang begitu mendalam kepada Ibu Syuhria selaku Kepala Sekolah dan rekan-rekan saya yang senantiasa mendukung pendidikan guru penggerak dan selalu memfasilitasi dengan kegiatan yang saya lakukan ini. Tujuan saya mengadakan diseminasi ini mengenai budaya positif. Yang pertama, memang ini tugas saya untuk melakukan aksi nyata budaya positif ini di sekolah masing-masing. Yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu dari apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, karena ilmu jika tidak kita salurkan, karena ilmu jika kita simpan sendiri tentunya tidak akan bermanfaat. Alangkah baiknya walau sedikit kita berbagi kepada rekan-rekan semua. Ibu-ibu, mohon izin saya untuk berdiri, nggih. Akan mensosialisasikan diseminasi dan penerapan budaya positif mod 1.4. Ya, diseminasi dan penerapan budaya positif modul 1.4. Selanjutnya, perkenalkan ya ibu-ibu, nama saya Endriati, calon guru penggerak angkatan 11 TK Tunas Harapan Desa Gejlik, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.
Sudah tahu ya. Nah, terus di sini ada tata tertib ya Bu, nanti bisa ditambahi ataupun bisa dikurangi. Nah, tata tertib di sini yang pertama hadir seutuhnya, yang kedua men-silent HP, yang ketiga membuat catatan jika diperlukan, terus bertanya atau memberi pendapat, yang keempat menghargai waktu. Mungkin bisa ditambahi lagi, ibu-ibu? Iya, monggo Bu. Iya, bisa ditambahi aktif dalam kegiatan ini. Ada lagi, ibu-ibu? Iya, ya itu kesepakatan. Kalau pas acara boleh sambil makan, boleh sambil minum. Nah, seperti itu. Berarti sudah disetujui ya? Setuju ya. Selanjutnya, nah ini ada hadir seutuhnya atau present mindfulness. Ya, Ibu, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua situasi dalam diri untuk keutuhnya. Nah, di sini supaya tidak lemes karena sudah siang ya ibu-ibu, ada ice breaking. Yuk kita di sejenak ibu-ibu untuk melenturkan badan kita. Nanti bisa sambil gerak Bu biar badannya sehat, olahraga siang.
mengikuti dengan senang hati. Senang ibu-ibu? Senang. Iya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, nah ini di pendidikan calon guru penggerak itu kita menurut ada Ki Hajar Dewantara ya ibu-ibu. Sini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan baik sebagai diri sendiri maupun anggota masyarakat. Kodrat-kodrat tersebut adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah zaman atau waktu di mana anak berada. Nah, di sini ada ya Bu, kita menurut Ki Hajar Dewantara itu kita di pembelajaran itu harus mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan sekitar kita. Kalau di TK ini, di sekitar lingkungan TK ini ada persawahan. Jadi kalau pembelajaran tentang lingkungan, anak-anak bisa dengan melihat persawahan yang ada di belakang sini dengan memberitahu kepada anak-anak bagaimana cara menanam padi, bagaimana cara merawatnya, terus bagaimana hasil dari yang akan dihasilkan. Terus kalau menurut sekarang itu kalau kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau guru berusaha untuk bisa menerapkan dan belajar tentang IT, misalnya dengan cara anak-anak menonton video bersama, terus dengan memperkenalkan melihat perubahan paradigma belajar. Pembelajar dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa, jadi semua untuk mencapai tujuan pendidikan ini salah satunya adalah kita harus menciptakan budaya positif itu di sekolah. Di sini ada kata-kata menuntun. Nah, kira-kira menuntun itu menurut pandangan ibu-ibu seperti apa ya? Iya, mengarahkan, ya betul, membimbing atau membawa ya. Jadi tugas kita atau peran kita sebagai guru-guru itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Hanya untuk memperbaiki lakunya, misalnya karena anak-anak sudah ada bakatnya masing-masing, sudah ada jalan hidupnya masing-masing, dan sudah memiliki cita-cita masing-masing. Jadi sekali lagi tugas kita sebagai seorang guru itu menuntun, mengantarkan mereka untuk jadi sesuatu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Misalnya dia ingin jadi dokter, tapi menjadi dokter yang baik, ya, dokter yang tidak sombong gitu ya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu seperti lakon pertanian ya, di mana lahan itu sekolahan, padi itu seperti murid. Nah, kalau petani itu ibarat kayak kita, guru sebagai guru. Itulah tugas kita. Mengantar pertama tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Budaya positif. Ada yang tahu ibu-ibu budaya positif itu apa? Aku yang baik yang harus ditiru ya. Berarti kayak pembiasaan yang baik yang dilakukan setiap hari ya. Terus ada lagi mungkin pendapat dari ibu-ibu yang lain.
budaya positif itu. Nah, kita mau lihat budaya positif itu apa sih? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pengantar pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, salah satunya yaitu budaya positif. Nah, budaya positif di sekolahan. Nah, jadi apa di sekolahan kita sudah menerapkan nilai-nilai budaya positif, Ibu-ibu? Iya, contohnya ya, setiap pagi kita melaksanakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun ya. Jadi dari pertama penjemputan anak-anak sudah disuguhi dengan yang asik-asik ya, sehingga anak sampai sekolahan merasa senang, merasa disambut oleh gurunya. Kemudian apalagi ada kegiatan berbaris di depan kelas, terus berdoa sesudah dan sebelum belajar. Nah, itu semua termasuk budaya positif di sekolahan. Tujuannya yaitu membentuk siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, kita akan bermain. Coba bermainnya seperti apa? Kegiatannya, cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, coba misalnya Bu Surya. Nah, Bu Surya punya sesuatu di tangannya, sesuatu yang mungkin berharga bagi Bu Surya. Terus Bu Widi pengen memintanya, Bu Widi bagaimana caranya supaya Bu Surya bisa memberikan atau melihatkan apa yang ada di dalam kepalan tangannya. Coba Bu Widi seperti apa? Bu Surya diminta boleh enggak nih? Nah, nanti apa yang akan terjadi ya dengan Bu Surya dan Bu Widi? Hai Bu Surya. Saya pengen tahu ya, itu yang ada di kepala Bu Surya itu apa sih? Suatu apa sih? Aku pengen lihat, aku penasaran. Aku pengen tahu banget. Iya, soalnya aku penasaran sekali. Itu yang ada di kepala itu apa sih? Oh, dari tadi dipegang terus, tidak dilepas-lepaskan. Iya, tapi kan saya pengen coba lah dibuka. Kan Bu Surya orang baik. Kalau orang baik itu harus memberikan apa ya? Ya, sesuatunya itu dilihatkan sama temannya. Itu namanya orang baik. Aku penasaran itu apa sih?
ke Bu Suriah masih kekeh atau terayu oleh Bu Widi yang rayuannya sangat maut itu? Ayo dibuka dulu. Ayo Bu Widi rayu sampai Bu Suriah mau menyerahkan. Tak kasih apa ya? Tak kasih hadiah wes. Hadiah ada Bu. hadiahnya, nanti tak kasih. Ayo Bu Suri lihatkan kepada saya, nanti saya beri imbalan wes. Aduh, Ayo Bu. Iya. ada imbalannya nih. Bagus, kamu kan belum tahu hadiahnya apa. Ya. Makanya kita saling melihatkan dulu. Ayo, Bu. Lihat dulu. Rayu sampai kapan? Masa sih nggak mau? Ayo cobalah. Bu Suriah sangat kokoh ya dengan pendiriannya. Ayo dibuka. Nanti Bu Widi juga merayunya kalau sangat enggak maut nih. nggak dibuka nanti nggak. Kalau mau diajak lihat expo, nanti nggak ajak lihat expo, nggak boleh melihatnya. Ya sudah, saya nggak bisa memaksa. Wah, Bu, ternyata Bu Suriah sangat kokoh dengan apa yang dipunya ya, apa yang dia miliki, apa yang dia punya dia jaga dengan sepenuhnya sampai diraih pun tidak memberikannya. Coba kalau Bu Winarsi sama Bu Rita rayuannya mau ndak nih? Tangannya Bu Rita mengepal, coba di dalamnya itu ada apanya Bu Winarsi? Ayo Bu Rita, itu di dalam tangan Bu Rita ada apa ya? Oh, sesuatu. Aku boleh lihat nggak Bu? Kenapa Bu? Aku pingin loh, itu isinya apa ya? Bu. Iya, makanya buka dong Bu. Buka dong Bu, buka ayo. Ayo, kita kan teman. Ya. Tapi aku mau. Ayo Bu, buka Bu. Ayo Bu, buka dong Bu. Nah itu ya Bu, sampai 3 wes. Sampai 10 Bu, sampai 10. Ya sampai 10. Kalau misalkan sudah buka, Aku mau. ya nanti aku nggak punya dong kalau tak kasih. Enggak apa-apa, kita teman, kita berbagi Nanti Bu. kalau aku buka, Buin ngasih sesuatu juga sama Iya, aku. iya, iya. Nanti tak Yumi, kasih. apa brand Ayo, ini? nah itu ya sampai 3 ya. Kamu 1. mau kasih apa nanti kalau sudah dibuka? Ayo Aku punya Bu. permen banyak. Oh, permen Nanti batu. Ya tak kasih apa ya? Tak kasih apa ya? Boneka mau enggak Bu? bonekanya Bonekanya bagus. sudah banyak. Bagus. Bagus, bonekanya besar. Aku mau dong Bu. Aku maunya jajak saja. Iya, salah. Kita ke alun-alun ya. Kita ke alun-alun ya Bu ya. Ayo kita lihat expo. Saya hitung sampai 3 ya. 1. Ya, nanti kalau aku buka karena aku kasihan sama Buin, berarti nanti kalau ada sesuatu di sini kita bagi 2 ya. Enggak apa-apa, berbagi ya. Berbagi. Ayo, boleh? Yuk, boleh. 1, 2, 3. Ya. Rayuannya Bu Win sangat maut nih. Coba mana Bu Puji sama Bu Ninda nih. Ninda. Halo Bu Puji. Boleh tahu nggak itu yang ada di genggaman tangan kanan Bu Puji apa ya? Oh ya, emang punya tahu banget. Iya, pengen tahu kan belum pernah lihat sayanya, makanya pengen tahu. Boleh dibuka sedikit saja. Nanti kalau sesuatu yang bisa dibeli kan saya bisa beli Bu. Kayaknya enggak ada tuh. Masa? Punya aku yang paling antik. Aduh. Nanti kalau suatu saat saya juga punya sesuatu yang antik kan boleh saya perlihatkan. Barangkali Bunda Puji ingin melihat. Oh ya, gitu. Iya, sedikit saja lah. Tapi ini nanti kalau Bunda Ninda tahu, pingin. Ini cuma 1. Ya, nanti kalau bisa dibeli di tempat lain kan saya bisa berusaha beli Bu. Kalau enggak, ya udah lihat aja wes. Enggak kepingin beli. Nih, Bu dibuka lah sedikit. Kita kan teman. Sampai Bunda Puji kan baik hati, tidak sombong, suka menabung. Nanti kalau jalan-jalan tak ajak wes bareng. Timbang ya. Ya boleh
Oh, Bubara ya, dari Jawa nggak apa-apa kalau misalnya Bubara ya, Bu Risma. Oh iya. Kan nggak apa-apa. Yuk kepabun. Bu Risma di kepala ya. Oh, nggak usah di Tahu Bu. Iya, yuk. Coba Bu Yayu nih. Halo Bu Risma. Halo. Bu Risma, itu apa? Apa? Tanya apa? Itu apa sih itu? Itu Apa? Itu. Nah, itu yang di depannya. Oh, yang di Oh kepala iya saya. itu. Ya, apa sih? Coba aku tak lihat sih. Apa sih? Ada deh, gua tahu. Iya, aku mau tahu, Bunda. Nah, nanti kalau kamu tahu, Ini nggak apa-apa. Kita kan teman. Bunda Risma kan baik. Ayo Bunda, aku pengen lihat Bunda. Dikit aja, dikit. Coba itu dibuka satu jarinya. Aku pengen tahu. Nah, lihat. Buka lagi itu satu. oh ini mainan. Mainan apa coba? Sudah tahu itu isinya mainan. Oh iya ya. Udah tahu yang mainan. Oh iya ya. Kami nggak ada. Kalau kamu bilang Mainannya beda dengan yang lain. Spesial. Iya. Di sini nggak ada. Yang ada di expo. Yaudah nanti kita jalan-jalan Sini, nak lihatin sini. mau dilihatin tuh Bu sedikit. Iya sudah. Iya. Udah makasih Bunda. Bu ini sama Bu Ana nih yang belum nih berdua. Coba rayuannya Bu Ana mau enggak nih Berni? Berni, Dicari Berni. mana ini nggak kelihatan di belakang aja. Berni, saya penasaran dengan dari tadi itu apa kok dipegang terus? Ya kepo ditutupin dari tadi dari berangkat sekolah. Boleh saya lihat sedikit aja? Enggak pingin. Oh, tapi saya pengen lihat, penasaran, nanti saya nggak bisa tidur. Banyak juga boleh lah. Saya cuma lihat Bu, nggak mau minta. Tapi nanti kalau saya pengen boleh minta sedikit. Ayo Bu Ana rayu Bu Erni sampai bisa. Udah sedikit aja. Heeh. Ngintip-ngintip ya. Nggak kelihatan kalau kayak gitu. Ya udah, tak kasih tahu ya. Iya. Tapi Kim jangan bilang siapa-siapa. Oh, baik. Kita kan bestie ya. Tak kasih tahu nih Bu ya. Ini tuh Satu, dua, tiga. Nah, ini mainan Bu. Oh, tak kirain apa emas atau apa gitu. Ini mainan, tapi Kalau Mas Bu Ana pingin. Iya, boleh lah bagi sedikit kalau emas. nanti beli Oh iya. Terima kasih Bu Yeni. sama-sama Bu Ana. Oke, terima kasih Bu Put. Iya, tapi permainannya mengepalkan sesuatu ya Ibu. Tadi ada yang kekeh karena apa? Sesuatu yang berharga itu jadi diminta itu tetap kekeh ya, seperti Bu Suriah tadi. Apapun rayuannya Bu Widi, semaut apapun tidak berarti buat Bu Surya, tetap kokoh, tidak boleh ya, karena sesuatu yang berharga itu biasanya akan kita jaga dan kita rawat. Nah dari permainan cobalah kita buka. Nah, inti dari kegiatan cobalah buka tadi adalah kita sendiri yang memegang kontrol atau kendali kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepalan kita itu tergantung pada diri kita.
Jika dikaitkan dengan murid, yaitu kita tidak dapat memaksakan kehendak kita terhadap murid. Murid belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru hanya mengontrol perilaku murid. Jika ada perilaku murid yang negatif, maka guru berusaha untuk membimbing dan mengarahkan agar murid berperilaku positif. Nah, dari kegiatan tadi tentang cobalah buka itu, kita bisa melihat dari kita itu tidak bisa memaksakan kehendak ya Bu. Jadi kalau memaksa ke anak kita, murid kita itu pengennya belajar tentang apa, kita harus menyesuaikan dengan bakat dan minatnya, tidak boleh memaksakan kehendak. Guru hanya bisa mengontrol perilaku murid saja. Apabila ada anak kita yang berlaku kurang baik, kita bisa mengontrol dengan membimbing dan mengarahkannya supaya murid tersebut bisa berperilaku positif. Seperti misalnya murid kita membuang sampahnya sembarangan, kita bisa menegurnya. Kalau membuang sampah sembarangan itu tidak baik, harus membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau misalnya sama temannya itu tidak mau berbagi, kita juga bisa membimbing supaya anak itu mau berbagi. Seperti itu ya Ibu. Nah, dari situ kita melihat perubahan paradigma belajar. Pembelajar dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran yang berbeda dan berpusat kepada anak. Jadi kita hanya memfasilitasi saja ya Ibu-ibu dari kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak. Nah, dari kebutuhan itu supaya kita bisa mewujudkan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada yang tahu ada berapa dimensi? Iya, pintar. Ada 6 dimensi. Ada apa saja Ibu-ibu? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus apa lagi? Mandiri, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita menginginkan murid yang seperti itu ya Ibu-ibu. Oh, ada ice breaking lagi Bu, supaya kita lebih diri lagi ya Ibu-ibu. Kreatif
breaking ya Bu Ibu. Sudah semangat lagi? Kok lemes ya, kayaknya lemes sekali. Nah, untuk selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, belajar profil Pancasila, dan memiliki motivasi intrinsik. Atau tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, disiplin positif itu harus diterapkan dari pembiasaan setiap hari, tidak hanya saat dewasa saja ya Ibu, tapi diawali dari sejak usia dini dan dari pembiasaan yang dilakukan setiap hari supaya anak menjadi berkarakter ya, supaya menjadi anak yang santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, dari pembiasaan itu nanti bisa jadi anak yang sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan atau disiplin yang baik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi terendah biasanya orang yang motivasi pelakunya untuk menyadari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau motivasi satu tingkat di atas motivasi pertama. Biasanya dilakukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atau motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, dari disiplin positif juga ada konsepnya. Konsep disiplin yaitu ada 3: hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman dari konsep disiplin itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu salah satunya hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, anak akan membenci peraturan. Jadi kita sebagai guru boleh tidak menghukum anak-anak, ibu-ibu? Iya, tidak boleh menghukum anak. Kalau mungkin zaman dahulu kita masih itu ya, zaman kita sekolah ada juga guru yang menghukum kita. Dari hukuman itu kita jadi teringat sampai sekarang ya ibu-ibu. Misalnya datang terlambat, itu biasanya kita tidak boleh masuk ke kelas. Kita harus menunggu sampai jam pelajaran itu habis, kita baru bisa masuk kelas. Atau datang tidak mengerjakan PR. Nah, biasanya kalau tidak mengerjakan PR, kita tidak boleh mengikuti pelajarannya, atau kita harus membersihkan kamar mandi karena tidak mau mengerjakan PR. Nah, itu hukuman itu tidak baik untuk
murid, karena akan diingat terus sampai murid itu sampai tua, bahkan sampai selanjutnya. Ya, tadi sudah ice breaking ya Bu, sudah semakin siang semakin semangat apa semakin loyo Ibu? Nah, untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang keempat, keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, saat membuat keyakinan kelas itu kita melibatkan semua murid Ibu-ibu. Jadi kita membuat kesepakatan bersama murid apa yang akan menjadi kesepakatan kelas yang akan kita buat. Nah, misalnya contohnya jagalah kebersihan, berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu juga harus diingatkan pada anak-anak bahwa kalau ada anak yang lupa akan membuang sampah ke tempatnya, kita ingatkan kembali bahwa keyakinan kelas yang sudah kita buat itu seperti apa sih. Nah,
nanti murid akan jadi teringat. Terus budayakan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ya, supaya anak-anak itu bisa bermain. Terus buanglah sampah di tempat sampah tadi ya, termasuk salah satu jagalah kebersihan. Terus merapikan mainan setelah bermain. Nah, biasanya anak-anak itu kalau setelah bermain itu berserakan ya Bu, kalau tidak dibuat kesepakatan setelah bermain dirapikan itu biasanya langsung lari aja ditinggal, tidak peduli dengan mainan yang berserakan itu, terserah mau diapain. Nah itu biasa. Tapi kalau sudah ada kesepakatan kelas, kita bisa mengingatkan kembali bahwa setelah bermain itu kita harus merapikan, jangan langsung ditinggal. Terus, nah di sini ada itu ya Bu, foto keyakinan kelas saat kelas yang sudah dibuat ya Ibu-ibu, cuma fotonya saja. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, guru dan peserta didik menyetujui kesepakatan kelas dengan cara peserta didik menempel gambar bintang di bawah kesepakatan kelas ya. Terus ini hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Anak-anak menempel gambar bintang di bawah itu ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik ya, motivasi yang ada pada di dalam ya, intrinsik itu posisi yang ada di dalam diri kita. Segitiga restitusi itu ada 3 yaitu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Terus validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Terus menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, menstabilkan identitas contohnya membuat kesalahan sesuatu yang wajar, manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari diri. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu tidak mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, itu segitiga restitusi. Nah, ini juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Pada contoh segitiga restitusi ini, kasus yang pertama, pada saat sedang bermain di area permainan, Rania, Akila, dan Nesa asik bermain bersama, tapi tiba-tiba Rania merebut mainan Akila. Akhirnya mereka saling berebut mainan. Nesa yang melihat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Endri. Untuk mengetahui penyebabnya, Bu Endri langsung melakukan segitiga restitusi. Nah, kemarin saya menanyakan langsung ke Rania bahwa kata Nesa, kamu merebut mainan Akila,
Terus Akilanya menjawab iya. Nah terus kenapa kok kamu merebut mainannya? Terus nanti Ranianya menjawab karena saya pengen pinjam kayak gitu. Nah dari situ kita menanyakan sampai Rania meminta maaf kepada Akila. Terus ada kasus yang kedua, yaitu setelah mainannya direbut oleh Rania, Akila tidak terima dan akhirnya Akila memukul Rania sampai menangis. Nesa yang melihat kejadian tersebut melaporkan kepada Bu Endri karena mendengar kejadian itu Bu Endri melakukan. Nah terus disitu juga saya menanyakan ke Akila, Mbak Akila, katanya kok kamu memukul Rania sampai menangis? Iya, karena Rania kemarin merebut mainan aku kayak gitu. Jadi Akilanya tidak terima karena mainannya direbut sama Rania, akhirnya Ranianya menangis. Dari refleksinya yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Salam guru hebat, salam bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan merdeka. Ayo bareng-bareng Ibu. Ayo. Bergerak, salam bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan merdeka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu semua atas waktunya yang sudah mau mendengarkan pemaparan atau sosialisasi dari saya. Di sini saya bukan menggurui, yaitu untuk acara yang terakhir yaitu menutup. Sebagai kalimat penutup, kita semua berharap semoga hasil dari diseminasi budaya positif kali ini dapat membawa kebaikan dan kemajuan bagi sekolah kita bersama untuk menjadi sekolah yang lebih baik di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, jika terdapat tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan menghafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.